Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Komprehensi Kabupaten Pegeri menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat dalam sidang pleno pertama Komprehensi Kabupaten Pegeri yang membahas tentang jadwal acara Komprehensi Kabupaten Pegeri, memutuskan menetapkan keputusan Komprehensi Pegeri tentang jadwal acara Komprehensi Kabupaten Pegeri Sinjai tahun 2025. Pertama, jadwal acara Komprehensi Kabupaten Pegeri Sinjai pada tanggal 14 Juni 2025 secara lengkap dan terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, jadwal acara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan acara Komprehensi Kabupaten Pegeri tahun 2025. Baik Bapak Ibu, kami tidak usah baca satu persatu mungkin. Borong. Lanjut D, peserta. Ya, sesuai dengan pasal 91 ART Pegeri. Ya. Ya, sejak rapat pleno kita. Ada rapat pleno? Ya. Tidak bisa tidak dibahas, Pak, karena banyak teman-teman yang tidak. Ya, mana Pak Sekretaris? Sekretaris Panitia? Ya, ini PGRI ranting atau PGRI cabang? Karena kesepakatan kemarin di rapat terakhir dengan panitia pelaksana dengan cabang, itu masing-masing mendapatkan tambahan 5 suara. Iya. Jadi kesepakatan pada waktu itu di SD 89 bahwa setiap cabang hak suaranya 5. Itu sudah clear tadi, 5 setiap cabang. Kemudian untuk rantingnya tergantung dari jumlah ranting, berapa ranting yang ada di cabang tersebut, dan ditambah itu tadi kelipatan 1 sampai 20. Tolong Bapak Ibu, ini anggota yang ada yang tercatat masuk, bukan yang tambahan. Jangan sampai anggota baru yang masuk. Ini sudah terdata bahwa misalnya Sinjai Barat sudah ada di daftar neraca itu bahwa sekian anggotanya. Itu belum bisa bertambah dulu di laporannya karena hanya itulah yang masuk kontribusinya Bapak Ibu. Jadi toh kalau memang ada kekeliruan pada waktu itu Bapak Ibu dari cabang belum bisa mendeteksi yang terbaik jumlah anggotanya yang benar, bisa didiskusikan. Bu, Bapak. Iya, jadi pada saat nanti penyerahan penghargaan, kita sudah langsung naik ke atas tabe.
Ya, dari kanan, dari paling kanan itu Bulu Podo, Ketua Bulu Podo. Kemudian yang kedua, Sinjai Selatan, Ketua Sinjai Selatan, Kak Naja. Ya, tapi teman-teman untuk untuk pengambilan gambar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bupati Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, para Forkopimda Sinjai. Yang kami hormati, Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan bersama rombongan. Yang kami hormati, Ketua Kabupaten PGRI Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai atau mewakili. Yang kami hormati, pimpinan Perguruan Tinggi Sinjai atau yang mewakili.
Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan PGRI Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati pengurus PGRI Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati pengurus PGRI Cabang se-Kabupaten Sinjai. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara Konferensi Kabupaten PGRI Sinjai tahun 2025 Masa Bakti 2020-25 sampai 2030 dengan tema Transformasi PGRI menuju Indonesia Emas. Sinjai 14 Juni 2025 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PGRI dan Himne PGRI. Hadirin dimohon berdiri.
Pengucapan Ikrar Guru Indonesia oleh Bapak Agus SPD GR. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Bahtiar Rasak, SPDI.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah, selain rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara Kongkap PGRI tahun 2025 ini. Semoga Engkau ya Allah jadikan ini sebagai bagian dari amal ibadah kami di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas kehendak dan kasih sayang-Mu, hari ini kami segenap pengurus Kabupaten Perigi Sinjai melaksanakan konferensi kabupaten guna menyusun dan menentukan program arah perjuangan kami 5 tahun ke depan. Maka itu ya Allah, sebagai hamba yang lemah di hadapan-Mu, bimbingan dan petunjuk-Mu sangat kami harapkan dalam melaksanakan acara ini. Ya Allah, ya Majid, Engkaulah Tuhan yang maha pemelihara. Peliharalah kami dalam ketaatan kepada-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa kami rasa persatuan dan kesatuan dalam menjalankan roda organisasi ini. Tumbuhkanlah dalam jiwa kami nilai kearifan dan pikiran yang bijak dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Padukanlah langkah kami, kuatkanlah rasa persaudaraan kami, eratkanlah uhuah dan tali silaturahim kami, agar kerukunan dan keharmonisan senantiasa terpelihara di antara kami. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan lahir batin, sehingga kami dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi demi kemaslahatan bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, selamatkanlah mereka di dunia sampai di akhirat. Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami, bimbinglah dan rahmatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa bapa dan ibu guru kami, berkahilah umur dan rezeki mereka ya Allah. Ya Rabb, terimalah segala permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana oleh Bapak Detrandes Juanda MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sinjai, yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Kabupaten PGRI Sinjai, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai,
yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Dr. Andes Andi Mukhtar Mapato BMPD sebagai Ketua Dewan Kehormatan PGRI Kabupaten Sinjai yang saya hormati, para pengurus PGRI Kabupaten Sinjai, pengurus cabang PGRI Kabupaten Sinjai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan, yakni Konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Sinjai. Saya selaku Ketua Panitia Konferensi Kabupaten PGRI Sinjai mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kehadiran Bapak Ibu adalah bukti nyata dukungan organisasi PGRI Kabupaten Sinjai. Perlu saya sampaikan bahwa kami dari panitia dan para pengurus PGRI Kabupaten Sinjai sangat mengapresiasi karena pada hari ini pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Selatan hadir lengkap. Dihadiri oleh Ketua PGRI Provinsi, dihadiri oleh Pak Sekretaris, oleh Bendahara dan unsur Wakil Ketua. Ini mungkin hal yang langkah dari kabupaten-kabupaten yang lainnya melaksanakan kegiatan yang sama seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa konferensi Kabupaten PGRI Sinjai ini insya Allah dihadiri oleh 9 cabang dan semuanya adalah lengkap ditambah oleh pengurus kabupaten. Tema yang kita ambil adalah transformasi PGRI menuju Indonesia Emas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini yang dilaksanakan di Ruang Pola Bupati Sinjai ini suatu bukti nyata yang luar biasa perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap PGRI. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini yang ketiga kalinya kami melakukan kegiatan di sini. Selama kepengurusan kami di sini yang dipimpin oleh Bapak Andi Jefrianto Asapa. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa pernah dilaksanakan di sini dalam rangka hari ulang tahun PGRI. Kemudian yang kedua, rapat kerja, dan yang terakhir ini adalah rapat konferensi Kabupaten PGRI. Bahwa pelaksanaan konferensi kali ini merupakan wadah penting bagi kita semua untuk bersama-sama, yakni yang pertama nanti untuk memilih pengurus yang baru untuk periode 2025-2030. Kemudian berikutnya menyusun program kerja PGRI Sinjai periode 2025-2030. Dan yang terakhir adalah menyepakati langkah-langkah strategis dan menetapkan komitmen kita untuk mewujudkan PGRI yang lebih profesional, berdaya saing dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Saya pikir itu yang saya sampaikan selaku Ketua Panitia. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan konferensi Kabupaten PGRI Sinjai dengan kerja keras dan dedikasi. Panitia telah mampu menciptakan suasana yang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hasnawi Haris M.Hom dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bupati Sinjai yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai yang juga Ketua PGRI Kabupaten Sinjai. Alena Temelebita Bapak Andi Jefrianto Asapa. Yang kita hormati para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia Kabupaten Sinjai, ini senior kita, mentor kita, guru kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhtar Mapatoba. Saya kira kalau kita ber-PGRI, apalagi dalam kancah pendidikan, tidak hanya di Kabupaten Sinjai, tapi juga di Sulawesi Selatan, mungkin orang kurang gaul kalau tidak mengenal beliau. Yang kita hormati, kita banggakan, ini Pak Said, ya kembali mengulangi, Ketua PGRI beserta seluruh jajaran, pengurus kabupaten, pengurus cabang yang sempat hadir. Tentu ya sengaja saya membelakangkan ini karena jujur Pak Ketua, Pak Sekda, ini formasi lengkap seperti yang disampaikan tadi Ketua Panitia. Saya membersamai dan dibersamai oleh pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Sekretaris Umum, kemudian Pak Dr. Abdi, yang juga beliau ini sering ke Sinjai pasti ya, Ketua BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Bapak Dr. Andi Ibrahim, MPD, beliau Wakil Ketua 1, sehari-hari sebelum pindah menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar, terselamatkan umur pensiunnya beliau. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga Ibu Bendahara. Saya katakan tadi kalau sebuah event organisasi hadir ketua umum, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, itu formasi lengkap itu. Jadi semua masalah bisa kita selesaikan kalau mereka ini hadir. Ibu Indriati Sabir, kasih banyak. Kemudian Pak Dr. Yahya, ini rupanya beliau orang Bone ya. Orang Sinjai tapi besar di Bone. Ya orang Sinjai besar di Bone. Pak Yahya ada teman kelasnya Pak Ketua Penitia tadi. Kemudian Ibu Hamdana, ini Biro Pemberdayaan Perempuan sekaligus Ketua IGTKI. Ya, bosnya anak-anak kita yang kuliah di TK, yang sekolah di TK maksud saya. Ibu Bapak hadirin panitia pelaksana yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tentu mari tidak henti-hentinya kita bermunajat, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin kuasa kehendaknya kita bisa hadir. Rencana awal kita melaksanakan konferensi kabupaten, insya Allah kita bisa tunaikan hari ini dari awal hingga akhir. Kita berdoa, insya Allah semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah yang terbaik untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, saya tentu
mewakili teman-teman pengurus provinsi menyampaikan penghargaan apresiasi bagi teman-teman PGRI Kabupaten Sinjai. Tentu saja sesuai dengan tuntunan dan tuntutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setiap 5 tahun akan ada pergantian, akan ada pelaksanaan konferensi kabupaten, dan menurut anggaran dasar kita pasca pelaksanaan konferensi provinsi maksimal 6 bulan harus juga melakukan konferensi kabupaten. Alhamdulillah Kabupaten Sinjai juga tetap berada pada barisan terdepan untuk menjalankan dengan amanah tuntutan organisasi ADART PGRI. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekda. Yang kedua tentu ya kami hadir ya meskipun saya tengah malam baru tiba karena berangkatnya mulai jam 4 lewat setelah salat asar. Sebenarnya 11:30 sudah masuk Sinjai, tapi ya terhalang oleh iring-iringan rombongan jamaah haji. Akhirnya karena saya yang bawa mobil, saya sudah lupa-lupa banyak tikungan mulai dari Bekeru sampai di kota, sehingga harus hati-hati dan sempat terhenti juga karena pas setelah jembatan itu, wah di situ macet, tidak bisa agak berhenti sedikit. Teman-teman yang lain juga saya dengar sudah ada yang menikmati pengurus provinsi, mungkin ke TPI, tempat pelelangan ikan, ada juga yang ke meja biliar. Pandi, luar biasa sekali. Ada yang satu, sebelum saya lanjut izin Pak Ketua, ada sudah banyak dari periode sebelumnya saya mengikuti konferensi kabupaten. Ini barusannya saya lihat ada bukan pembacaan ikrar, ucapan, tapi dihafal. Saya minta ke Pak Sekum, dalam rangka Hari Guru Nasional nanti tanggal 25 November, kita akan lakukan lomba pengucapan. Ya, supaya juga semarak. Dan mungkin salah satu kandidat pemenangnya ini yang mengucapkan tadi. Luar biasa ini Pak Agus ya. Saya sama-sama tadi saya dengar. Ini mohon kita mengagendakan itu. Pengurus provinsi, Bu Indri, bendahara, dukungan bendahara. Kita menjalankan itu karena menurut saya ya kalau kita dalam dunia pendidikan, kita tidak bisa kalau Ibu masih mengingat, Bapak masih mengingat yang namanya taksonomi belum C1 sampai C6, nggak bisa kita langsung C6 kalau tidak menghafal C1. Yang tadi itu C1, itu sangat luar biasa. Sehingga kalau saya khawatir ini jangan-jangan kalau saya minta teman-teman pengurus provinsi mengucapkan ya mungkin tidak menghafal. Kalau dibaca semua bisa, tapi kalau dihafal diucapkan itu tidak semua bisa. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi tolong diagendakan salah satu kegiatan atau agenda dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI 25 November akan datang, kita akan lakukan itu. Yang kedua tentu saya kira biasanya kalau kita mengikuti konferensi kabupaten itu ya dinamikanya cukup tinggi. Ya. Saya melihat organisasi yang modern itu sebenarnya adalah organisasi yang bisa memahami dinamika, bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi, bisa membaca tanda-tanda alam. Itu organisasi yang hebat. Hari ini saya tanya tadi Pak Sekum, siapa yang membuka kegiatan konferensi kabupaten? Beliau bilang, karena Ibu Bupati tidak di tempat, kelihatannya yang mewakili itu adalah Sekda. Lalu Sekda ini ketua PGRI.
kalau Sekda selaku Ketua PGRI disuruh membuka konferensi kabupaten, itu juga tanda-tanda alam itu, Pak. Artinya apa? Kalau kita ingin semua membawa marwah organisasi ini itu baik, ya itu tanda-tanda alam. Dan izin Pak Ketua, teman-teman semua, kita di provinsi selama ini sejak saya menjadi Ketua Pengurus PGRI periode kedua dengan cara pemilihan F1 ini aklamasi, kita mendoronglah teman-teman di daerah. Kalau saya di provinsi 843 suara, itu sepakat bulat memilih saya sebagai calon tunggal, memilih saya secara aklamasi, masa di kabupaten jumlahnya hanya 9 cabang, apalagi ini Pak Sekda, Pak. Itu artinya apa? Saya bisa tenang pulang kalau di beberapa kabupaten saya tertinggal. Kemarin di Wajo, rencana karena saya dilapori bahwa dinamikanya tidak terlalu tinggi, tapi setelah saya membuka, saya disampaikan rupanya dinamikanya cukup tinggi. Tadinya saya jadwal pulang setelah makan siang, ya akhirnya setelah maghrib baru pulang. Kenapa? Karena dinamikanya. Nah, kalau ini Sinjai, kampung kedua saya, ini kampungnya istri saya, insya Allah setelah makan siang sebentar, insya Allah saya mau pamit. Artinya apa? Tidak perlu saya sampai maghrib, nanti Pak Wakil Ketua atau Pak Sekung yang akan melantik pengurus harian yang terpilih. Ya, kita tentu berdoa, ini bukan mengarahkan sebagai organisasi besar, tentu tidak. Tetapi saya kira yang saya bilang tadi, yang namanya organisasi hebat itu isal. Iseng alemu. Bukan ordal, bukan orang dalam, Pak. Isal. Kita harus tahu diri. Pak Ketua tadi sampaikan, Ketua Panitia, bahwa ini kali ketiga ruang pola kantor Bupati dipakai untuk agenda besar PGRI Kabupaten Sinjai. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu, Pak. Kalau Bapak Ibu bukan anggota PGRI, meskipun guru, saya khawatir tidak pernah Ibu Bapak duduk di ruang pola kantor Bupati. Karena kita tidak diundang, tapi karena Bapak Ibu anggota PGRI, Ketua PGRI adalah pemilik ownernya Sinjai setengah, Pak Sekda, ini pejabat tertinggi karir di Kabupaten Sinjai, alhamdulillah. Tentu ini kita harus bersyukur. Ya, di saat yang sama tentu karena ini arena konferensi kabupaten, saya tentu berharap kepada teman-teman, kita tidak perlu lagi berpikir siapa ketua kalau Bapak Ibu mau aklamasi. Yang kita mau dorong lebih banyak adalah bagaimana mencurahkan pikiran kita dalam merancang program yang bisa menjawab tantangan zaman. Tahun ajaran baru yang akan datang, kita semua tahu bahwa ternyata kalaupun kurikulum baru namanya tidak ada, tetap menjadi kurikulum nasional seperti regulasi di Permendikti, sesungguhnya hilal-hilal akan ada perubahan semakin banyak. Pendekatan deep learning. Saya sudah minta kepada teman-teman APKS, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Sulawesi Selatan, PGRI Sulawesi Selatan. Kemarin kita menghadirkan Pak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Dr. Fajar Risa Ulhaq, itu menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional. Saya kira juga ada dari Sinjai, ya, ada pesertanya. Kemudian tim penyusun dan penelaah deep learning. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak Kepala BBGTK, Pak Dr. Arman Agung, karena saya bilang PGRI akan mengambil peran untuk mengakselerasi, mempercepat agar seluruh teman-teman, terutama anggota PGRI, memahami betul apa sesungguhnya deep learning. Bagaimana sesungguhnya kalau kita jalankan. Oleh karena itu, pasca karena kebetulan BBGTK melakukan kegiatan perekrutan calon pelatih pembelajaran mendalam dan guru semua akan dilatih.
saya ingin minta nanti daripada terjadi seperti yang dulu-dulu Pak Ketua, belum selesai pelatihan KTSP semua guru, muncul lagi kurikulum merdeka. Ini belum semua teman-teman mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, dirubah kebijakannya, ya kurikulum nasional mungkin berganti. Ya meskipun deep learning itu bukan kurikulum, tapi bisa kita membaca tanda-tanda alam bahwa akan ada perubahan signifikan. Nah, PGRI harus berada pada posisi sebagai mitra strategis untuk mempercepat itu. Terutama bagi teman-teman guru, kita mendorong agar satu hari di satu minggu itu, yang oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan kebijakan Hari Belajar Guru. Nah, kita mau nanti poin-poin yang mungkin memang penting nanti akan kita kerjasamakan, PGRI Provinsi dengan Kabupaten Kota, agar teman-teman ini lebih banyak bisa memahami apa sesungguhnya deep learning itu. Meskipun saya selalu bilang, faktanya teman-teman dari tahun 1 sampai hari ini, itu sudah menjalankan yang namanya deep learning. Namanya yang berbeda. Pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang berparadigma dari siswa, dari guru ke siswa. Tadinya dulu guru, sebelum ada konsep cara belajar siswa aktif CBSA, nah sekarang pindah ke murid. Nah inilah yang dikembangkan. Ibaratnya teori, ada 11 teorinya Pak. Kurikulum Merdeka itu satu dari 11 teori itu. Nah kalau nanti ada lagi kurikulum baru, berarti ada lagi teori yang dijalankan satu dari 11 teori itu. Artinya apa? Guru memang tidak perlu lagi ada dalam pikirannya, kenapa bisa terjadi ini? Setiap menteri ganti kebijakan. Setiap kebijakan ini kurikulum berganti. Setiap menteri berganti lagi kurikulum. Guru tidak lagi dalam posisi itu. Yang harus kita lakukan adalah setiap perubahan, karena itu sunnatullah, itu keniscayaan, setiap perubahan kebijakan, kita harus respon cepat. Ibaratnya Tabe, ini baru-baru kontestasi pilkada, ibu bapak pasti tahu, yang namanya visi misi dan program strategis atau unggulan bupati itu tercermin dari kampanyenya. Inilah yang nanti kalau menang akan dijalankan selama 5 tahun. Itulah yang menjadi RPJMD, dokumen negara. Kalau bupati tidak mampu menjalankan RPJMD seperti janjinya dalam visi misi dan program strategisnya, berarti ada catatan di situ. Artinya apa? Di tingkat provinsi, di tingkat nasional, visi misi dan program strategis Prabowo yang kebetulan ditakdirkan menang menjadi Presiden Republik Indonesia, lalu mengeluarkan 8 astacita program beliau, salah satu di antaranya adalah tidak menggunakan rujukan kurikulum merdeka. Artinya apa? Kita tidak perlu menunggu lama bahwa ini jangan-jangan nanti tidak berubah gini. Berubah itu Pak. Kenapa? Karena itu yang dijalankan. Kalau Pak Prabowo selaku presiden beserta seluruh jajaran di bawah tidak menjalankan astacitanya, berarti gagal. Artinya apa teman-teman? Tidak perlu lagi ada dalam pikiran kita, kenapa kalau ada menteri ganti kurikulum? Kurikulum itu Pak teorinya banyak. Saya sebut tadi analogi 11. Kalau hanya satu diambil ya tidak apa-apa. Makanya jangan heran juga. Biasanya kurikulum itu melahirkan pendekatan. Kalau hari ini Bapak Ibu dulu dilatih pendekatannya, di learning, kurikulumnya nanti. Tidak ada urusan nanti itu kurikulumnya. Tapi Bapak sudah harus, Ibu sudah harus bisa menjalankan konsep pendekatan pembelajaran mendalam itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, memang tantangan kita ke depan menjadi sangat berat. Akan banyak aturan di sana. Terus yang kedua, terakhir izin Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, salah satu bukan kelemahan, salah satu keterbatasan dari organisasi PGRI sebagai organisasi profesi, sebagai organisasi perjuangan, dan sebagai organisasi ketenagakerjaan adalah pengurusnya yang elitis. Sangat terbatas Pak. Di Sulsel pengurus provinsi itu hanya 27, sebelumnya 25.
Di tingkat kabupaten, pengurus kabupaten hanya 21 dulu. Sekarang menjadi 23. Ribuan guru di Sinjai, Pak. Yang jadi pengurus kabupaten itu hanya 23. Apa artinya? Ini sangat elitis. Tidak bisa kita tiba-tiba bisa masuk di PGRI. Apalagi kalau ada tokoh sentral seperti Pak Sekda misalnya di situ. Nah, oleh karena itu, supaya sumber daya manusia ini tidak hanya pada teman-teman di kabupaten yang jumlahnya 23 plus pengurus kecamatan, ibu bapak yang nanti terpilih mohon diprogramkan untuk melantik dan membentuk perangkat kelengkapan organisasi. Di sana ada APKS, di sana ada PSLCC PGRI, di sana ada perempuan PGRI, di sana ada lembaga kajian pendidikan PGRI, di sana ada badan usaha PGRI. Nah, anak-anak kita atau adik-adik kita yang tidak masuk pengurus plus tidak masuk di kecamatan atau di cabang, boleh masuk di sana. Inilah yang nanti kita mau dorong. Anak-anak muda ini harus kita rekrut. Jangan kita pikir anak-anak muda itu kalau mau porseni, Pak. Ya sekarang ini harus dirangkul. Karena memang salah satu indikator keberhasilan organisasi PGRI adalah kalau semakin hari semakin bertambah jumlah anggotanya. Nah, kita berharap dengan elitisnya komposisi pengurus di tingkat kabupaten plus cabang, kita berharap perangkat kelengkapan organisasi ini diisi oleh anak-anak muda, termasuk Purna Bakti yang tidak lagi menjadi pengurus kabupaten tapi punya potensi besar. Saya tahu persis di Sinjai ini banyak tokoh pendidik. Ada beberapa tempat yang bisa kita siapkan tidak untuk bekerja seperti waktunya muda, tidak, tapi posisi dewan kehormatan, posisi dewan pakar dan beberapa posisi yang lain itu kita jadikan mereka-mereka ini sebagai panutan, sebagai simbol bahwa PGRI itu ada hari ini karena mereka-mereka semua. Karena tidak bisa masuk semua kan di komposisi pengurus kabupaten meskipun di KGI-nya. Tetapi di perangkat kelengkapan yang lain bisa kita masukkan. Teman-teman siapapun yang terpilih nanti tolong diingatkan pada saat kita melakukan rapat kerja atau apapun namanya. Mungkin di nanti komisi atau rekomendasi di sidang komisi untuk kita dorong menjadi rekomendasi agar perangkat kelengkapan organisasi yang belum dibentuk itu bisa kita bentuk agar semakin dinamis ini. Tantangan kita Pak, jujur semakin berat. Guru hari ini dengan kehadiran teknologi izin banyak berubah. Kalau Bapak Ibu guru tidak lagi mampu menggunakan teknologi, bahaya. Anak-anak generasi alfa, anak-anak generasi Z, terutama generasi alfa pertengahan, itu tidak bisa hidup tanpa YouTube. Lalu berapa persen guru di Sinjai, di Sulsel, di Indonesia yang punya YouTube, yang punya akun? Tentu tidak semua guru harus jadi konten kreator, karena kalau semua guru konten kreator tidak ada yang mengajar, Pak. Tapi bagaimana menggunakan media sebagai analogi tidak mampu hidup tanpa YouTube, kita harus tampil di situ. Saya punya pengalaman, ibu bapak, dulu saya marah ketika awal-awal muncul HP kalau kita mengajar mahasiswa lihat HP. Kan dulu begitu Pak. Tapi hari ini semua sumber ilmu itu ada di HP Pak. Ada semua di situ. Jadi kalau ada anak-anak kita mengajar di S2, di S3, bahkan di S1, lihat HP, itu sumber ilmu Pak. Sepanjang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Karena semua ada di situ. Yang namanya chat GPT, semua yang Bapak tanya ada semua di situ. Apalagi yang ada WA-nya, Meta AI, itu ada semua Pak. Apa pidato yang mau disampaikan oleh saya atau siapapun, buka saja Meta AI itu. Saya mau bicara tentang kebersamaan, muncul semua itu. Nah, kalau kita tidak respon dengan cepat ini, kita bahaya. Oleh karena itu, teman-teman guru terutama yang lintas generasinya dua tahap yang kita ajar SD itu Bapak Ibu adalah anak-anak generasi alfa. Kalau ibu bapak generasi alfa, generasi Z, generasi A,
atau milenial, kemudian generasi Y misalnya. Nah, kalau tahapannya ini generasi alfa yang kita ajar anak-anak SD izin, lalu yang mengajar generasi kolonial masih mengingat 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu, kolesterol tinggi Pak, tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena anak-anak generasi alfa ini, coba lihat cucu tak di rumah. Coba lihat anak-anak kita, tidak lagi sama dengan kita dulu. Jadi pusing kita kalau selalu bilang, kamu itu kurang ajar. Dulu itu, kita itu lihat guru 100 meter sebelum masuk sekolah, kita sudah menghindar. Anak generasi alfa menjawab, ya kalau 100 meter, kita sudah menghindar dari guru, berarti tidak masuk sekolah Pak. Kenapa? Kalau sekolahnya itu hanya panjangnya 50 meter, berarti sebelum tidak sampai ke sekolah. Itu jawaban generasi alfa Pak. Tidak boleh kita marah, karena memang begitulah kehidupannya. Jadi sangat rasional, sangat pragmatis. Nah kalau teman-teman guru itu tidak merespon ini dengan cepat, dengan jalan mempersiapkan dirinya, akan banyak tantangan yang boleh jadi kita tidak menikmati tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikat pendidik, termasuk mungkin tunjangan yang ada di kabupaten. Yang nikmati itu dokter Pak. Setiap bulan kita terima, tapi pertengahan bulan kita pergi konsul. Kenapa weh? Tinggi tekanan. Konsul langsung 300.000. Bayangkan Pak, kalau 4 kali konsul dalam sebulan, belum pi obatnya. Artinya apa? Tunjangan profesi itu untuk dokter, bukan untuk kita. Nah kalau kita nikmati pengajaran itu dengan baik, menurut saya itu penting Pak. Pendekatan deep learning yang sebenarnya, yang hari ini menjadi viral karena menjadi kebijakan pemerintah, menurut saya sesuatu yang biasa. Yang penting kita siap, Bapak Ibu, bisa kita semua. Karena kita sudah lakukan itu. Yang namanya pembelajaran bermakna, pembelajaran berkesadaran, menyenangkan dari dulu begitu. Hanya memang harus di-upgrade. Ya berharap kita, saya kira, kegiatan konferensi sekali lagi hari ini berlangsung secara aman dan damai, dan izinkan saya, ini juga bagian dari organisasi yang baik itu, modern itu adalah memahami tanda-tanda alam. Saya ingin pamit sebentar siang Pak, setelah makan siang di Sinjai ke Makassar. Artinya apa? Kalau bisa F1 itu aklamasi, kenapa harus kita menunggu waktu, membuang-buang waktu, apalagi tokoh yang kita pilih ini bukan sembarang tokoh. Saya kira itu yang mau saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Kegiatan-kegiatan yang bakal Ibu Bapak susun dalam program kerja akan menjadi indikator apakah organisasi ini dibutuhkan atau tidak oleh teman-teman guru. Buatlah program, buatlah kegiatan yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi maslahat kepada teman-teman guru, baik itu untuk kesejahteraannya, baik itu untuk perlindungannya, termasuk untuk peningkatan kompetensi profesional atau kompetensi kualitasnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum saya duduk, saya lupa ingin menggerakkan semangat kita sebagai anggota PGRI dengan Yayil PGRI. Izin Bapak Ibu, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Terima kasih. Tabe. Sambutan Bupati Sinjai sekaligus membuka konferensi Kabupaten PGRI Sinjai tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. Kepada Bapak Andi Jefrianto, Asapa Esos MSI dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bupati Sinjai, mohon izin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau sebenarnya sudah berada di Makassar kemarin, Pak Ketua, tapi tiba-tiba ada undangan di Kementerian Sosial. Beliau kembali lagi malam ini, harus kembali ke Jakarta. Itu yang membuat kami juga sebenarnya besar harapan kami Bupati Sinjai akan membuka secara resmi kita punya kegiatan pada hari ini. Sehingga beliau menyampaikan kepada kami, tolong sampaikan salam hormat kepada Ketua dan jajaran pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Permohonan maaf beliau, insya Allah di waktu yang lain beliau akan hadir pada kegiatan-kegiatan PGRI berikutnya. Termasuk juga titipan dari Bupati Sinjai, Pak Ketua, bahwa kalau misalnya bisa Sinjai menjadi tuan rumah Porseni namanya. Itu harapan Bupati Sinjai kami. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan Bupati Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sinjai atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atau yang mewakili, yang saya hormati, saya banggakan saudara saya Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan beserta rombongan. Selamat datang di Sinjai, Pak Ketua beserta rombongan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Sinjai atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan PGRI Sinjai sekaligus juga sesepuh kami di bidang pendidikan Kabupaten Sinjai. Terima kasih banyak Mutar sudah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati sebagai Ketua Dewan Pembina Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman para pengurus PGRI Kabupaten dan cabang se-Kabupaten Sinjai serta hadirin berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua para hadirin bersama-sama kita melafazkan kalimat yang sangat indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti konferensi Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Sinjai tahun 2025. Atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Sinjai, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa bangga kepada seluruh jajaran pengurus PGRI Kabupaten Sinjai atas terselenggaranya konferensi ini dengan baik dan lancar. Acara ini tentu merupakan momen penting bagi kita untuk mengevaluasi, merencanakan, dan memperkuat peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Sinjai ke depan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa peran guru sangat vital dan strategis. Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, masa depan generasi penerus bangsa dibentuk. Sosok seorang guru itu bukan hanya sekedar pendidik atau mentransfer ilmu pengetahuannya, namun melainkan guru juga sebagai pembentuk karakter, teladan, dan inspirator bagi anak didik kita. Tanggung jawab ini tentu tidak ringan, namun saya yakin dengan semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, Bapak dan Ibu akan senantiasa mampu melaksanakannya dengan baik. Di era yang terus berubah ini, tantangan bagi dunia pendidikan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, tuntutan akan kualitas pendidikan juga semakin tinggi. Menuntut kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, momentum konferensi inilah kiranya menjadi wadah yang tepat bagi kita untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan berbagai isu krusial, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk kemajuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Sinjai. Saya juga berharap konferensi ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan segar dan mampu melahirkan program kerja yang inovatif
tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tapi juga visioner untuk masa depan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ajang untuk memperkuat solidaritas dan profesionalisme guru, sehingga PGRI dapat terus menjadi organisasi yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Bapak Ibu yang saya banggakan, pemerintah Kabupaten Sinjai pun senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Kami menyadari bahwa investasi terbaik adalah investasi pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya menyediakan fasilitas yang memadai, program pelatihan yang relevan, serta kebijakan yang berpihak kepada guru. Sebagai akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus Kabupaten Sinjai, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Dan semoga konferensi ini berjalan lancar serta sukses menghasilkan keputusan-keputusan terbaik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sinjai sekarang dan untuk masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sinjai, Dr. Anda Hajar Ratnawati Arif MSI. Izin Pak Ketua, saya ingin menambahkan sebaris kalimat kepada teman-teman sekalian. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, para pengurus, saya sangat berharap mohon dukungannya terkait dengan inovasi yang sementara kita lakukan bersama-sama melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Ada inovasi tasikolasi. Ya. Ini dalam rangka memerangi angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai. Saya sangat berharap PGRI mengambil peran di dalam melaksanakan inovasi ini. Semua guru saya yakin sudah menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Setiap guru wajib mempunyai sebagai orang tua asuh bagi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Sinjai. Semua guru yang ada di Sinjai. Dan ini karena kami dalam penilaian, Dinas Pendidikan dalam penilaian inovasi tersebut, saya sangat mengharapkan ujung jarinya Bapak Ibu sekalian ringan, tidak dipikul beban ini. Ujung jari Bapak tolong di subscribe, di like terkait YouTube-nya inovasi tasikolasi tersebut. Mudah-mudahan inovasi ini mampu mengurangi angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan bersama-sama melalui inovasi tersebut, insya Allah akan menjadi amal jari kita di hari kemudian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Terkhusus kepada Pak Ketua, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi menjadi amanah kami, insya Allah Pak Ketua, terkait beberapa hal yang disampaikan. Bahkan kami sudah berharap dengan teman yang menyusun program nanti ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia guru-guru kami yang ada di Kabupaten Sinjai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kita akan menyaksikan persembahan lagu oleh kelompok paduan suara PGRI Sinjai, dan lagu ini dengan judul Sang Pelita yang diciptakan oleh Bapak Hairullah Yusuf SPD GR MPD, khusus diciptakan untuk kegiatan konferensi Kabupaten PGRI Sinjai.
Selanjutnya, penyerahan penghargaan atas pelunasan iuran anggota kepada 1. Cabang Bulu Podo, penghargaan atas pelunasan iuran anggota periode tahun 2015-2019 dan 2020-2024. 2. Cabang Sinjai Selatan, penghargaan atas pelunasan iuran anggota periode tahun 2020-2024. 3. Cabang Pulau Sembilan, penghargaan atas pelunasan iuran anggota periode tahun 2020-2024. 4. Cabang Sinjai Utara, penghargaan atas pelunasan iuran anggota periode tahun 2020-2024. 5. Cabang Sinjai Barat, penghargaan atas pelunasan iuran anggota periode tahun 2020-2024. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Bupati Sinjai yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai untuk penyerahan penghargaan. Selanjutnya untuk sesi foto bersama. Hadirin mohon berdiri. Kami mohon berkenan untuk para Forkopimda, Dewan Kehormatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu para undangan untuk berdiri. Berdiri di tempat. Hitung Cak. Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya acara istirahat. Dengan selesainya acara istirahat nanti, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pembukaan konferensi Kabupaten PGRI Sinjai tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan ke panitia. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Siapa kita? Terima kasih.